Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Tentunya dalam kondisi baik, sehat, dan tetap semangat untuk belajar meskipun kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tapi itu tidak akan menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar. Oke semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai ikatan kimia. Ada dua jenis yang akan kita pelajari hari ini, yaitu ikatan ionik dan ikatan kovalen. Baik, kita mulai saja pembelajaran hari ini dengan menjawab pertanyaan ini. Apa pentingnya kita belajar ikatan kimia? Oke, tentunya kalian pernah mendengar salah satu senyawa kimia yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu garam dapur dengan rumus molekul NaCl. Nah, garam dapur ini bisa terbentuk ternyata dari proses adanya ikatan kimia antara unsur Na dan unsur Cl. Begitu juga dengan senyawa yang lain yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah gula tebu atau sukrosa, itu juga terbentuk dari proses pembentukan ikatan kimia. Nah, ada satu lagi senyawa yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya terbentuk dari proses ikatan kimia, yaitu H2O atau air yang selalu kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata apa pentingnya belajar ikatan kimia? Ternyata ikatan kimia berperan penting dalam pembentukan senyawa-senyawa yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tanpa adanya ikatan kimia, kita tidak bisa memanfaatkan senyawa-senyawa tersebut. Nah, sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dengan rasa ingin tahu dan mandiri mampu menganalisis proses kecenderungan unsur untuk mencapai kestabilan dengan membentuk ikatan kimia. Nah, tentunya kestabilan unsur nanti adalah seperti kestabilan unsur-unsur gas mulia. Kemudian peserta didik nantinya juga dapat menganalisis proses serah terima dan penggunaan bersama pasangan elektron untuk mencapai kestabilan dengan tepat. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari materi kita hari ini, yaitu ikatan ionik dan ikatan kovalen, silahkan perhatikan dulu gambar berikut. Ya, kira-kira apa yang terpikirkan dari tayangan dua gambar ini? Ya, gambar sebelah kiri menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Ya, tentunya kita setiap hari selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Tidak ada yang manusia mampu hidup sendiri seperti gambar sebelah kanan ini. Nah, kalau kita analogikan dengan unsur kimia, begitu juga dengan unsur kimia. Ternyata unsur kimia juga membutuhkan kehadiran unsur lain. Tujuannya cuma satu, hanya untuk mencapai kestabilan. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kita mulai dari pertanyaan penting. Ada dua pertanyaan penting yang akan membawa kita menuju kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, bagaimana sebenarnya kestabilan menurut unsur? Nah, kembali lagi, kalau kita analogikan sebagai manusia, stabil menurut manusia itu sehat jasmani dan rohani. Lah, kalau kestabilan menurut unsur itu kestabilan yang bagaimana? Pertanyaan kedua, bagaimana cara unsur untuk mencapai kestabilan tersebut? Nah, dua pertanyaan ini yang nantinya akan kita jadikan panduan untuk membahas materi kita hari ini, yaitu
ikatan kimia. Nah, unsur kimia dikatakan stabil ternyata apabila sudah memenuhi kaidah kestabilan unsur. Ada dua kaidah kestabilan unsur, yaitu duplet atau 2 dan oktet atau 8. Apanya yang duplet dan apanya yang oktet? Yaitu konfigurasi elektron terakhirnya sudah memenuhi kaidah oktet dan duplet. Nah, itulah yang dikatakan stabil. Dan kestabilan ini dibuktikan dengan unsur-unsur gas mulia golongan 8A yang memang sifat dari gas mulia itu sudah stabil atau tidak mudah bereaksi dengan unsur lain. Kita lihat konfigurasi elektronnya. Untuk He, dia konfigurasi elektron terakhirnya adalah 2, sehingga sudah memenuhi kaidah duplet. Sedangkan untuk unsur gas mulia yang lain seperti Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn, setelah kita konfigurasikan ternyata di konfigurasi elektron terakhirnya masing-masing sudah memenuhi kaidah oktet atau 8. Nah, inilah yang dikatakan sebagai kestabilan menurut unsur kimia, yaitu sudah memenuhi kaidah oktet dan duplet. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan unsur selain golongan 8A? Kalau kita lihat konfigurasi elektron terakhir di unsur golongan selain 8A, dia tidak mungkin 8. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki unsur Na dengan nomor atom 11, sehingga konfigurasi elektronnya 281. Nah, konfigurasi elektron unsur Na di sini elektron terakhirnya 1, belum duplet ataupun oktet, sehingga unsur Na ini dikatakan belum mencapai kestabilan. Ya, begitu juga dengan unsur Cl, di mana konfigurasi elektron terakhirnya adalah 7, belum memenuhi duplet ataupun oktet, atau belum memenuhi oktet. Nah, bagaimana cara unsur-unsur ini, unsur Na dan Cl, untuk mencapai kestabilan? Nah, ada salah satu cara yang dapat ditempuh unsur Na untuk mencapai kestabilan, yaitu dengan melepaskan satu elektron di kulit terluarnya membentuk ion positif. Nah, jadi satu elektron di kulit terluar ini nanti dilepaskan, sehingga Na nanti berubah menjadi ion Na+. Setelah melepaskan satu elektron, maka konfigurasi elektronnya menjadi 28. Nah, di sini terlihat bahwa konfigurasi elektron terakhirnya sudah oktet atau 8. Nah, untuk unsur Cl, cara yang ditempuh adalah dengan menerima satu elektron di kulit terluar membentuk ion negatif. Nah, jadi 7 elektron di kulit terluar ini nantinya akan ditambahkan satu elektron dari luar. Setelah Cl menerima satu elektron dari luar, maka dia membentuk ion Cl- dan konfigurasi elektron terakhirnya adalah 288. Ya, kita lanjutkan. Nah, dari ini muncul permasalahan. Nah, dari sini muncul permasalahan.
kemana perginya satu elektron yang dilepaskan unsur Na? Jadi Na tadi kan harus melepaskan satu elektron menjadi Na+. Lah, kemana satu elektron ini pergi? Dan pertanyaan yang lain, dari mana Cl mendapatkan satu elektron untuk diterima? Cl dia harus menerima satu elektron. Ya, dari mana Cl mendapatkan satu elektron itu? Nah, ternyata disinilah terjadinya proses serah terima elektron. Kita kembali lagi kepada konsep bahwa unsur kimia membutuhkan kehadiran unsur lain untuk mencapai kestabilan. Nah, disinilah konsep itu diterapkan. Na membutuhkan unsur Cl, Cl juga membutuhkan unsur Na. Karena Na harus melepaskan satu elektron. Dilepaskan kemana? Ternyata satu elektron yang dilepaskan oleh Na, dia diberikan kepada Cl, sehingga Cl menerima satu elektron dari Na, atau di sini bisa dikatakan sebagai proses transfer satu elektron dari atom Na kepada atom Cl, sehingga Na menjadi ion Na+ dan Cl menjadi ion Cl-. Kemudian dari satu ion Na+ dan satu ion Cl- yang terbentuk, mereka berikatan membentuk senyawa NaCl. Inilah penjelasan bagaimana proses terbentuknya senyawa NaCl atau senyawa garam dapur yang sering kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melalui proses serah terima elektron. Nah, ikatan yang terbentuk dari proses serah terima elektron ini disebut dengan ikatan ionik, sehingga senyawa NaCl juga disebut dengan senyawa ionik. Di sini ada contoh lain, misalnya 12 Mg dengan konfigurasi elektron 282. Ya, elektron terakhirnya di sini 2, dia belum oktet. Untuk menjadi oktet, maka Mg harus melepaskan 2 elektron. Nah, sedangkan unsur kedua adalah F, dia konfigurasinya 2, 7. Elektron terakhirnya 7 juga belum oktet. Bagaimana supaya oktet? Dia dapat menerima 1 elektron. Nah, di sini muncul permasalahan yang baru. Mg harus melepaskan 2 elektron, sedangkan F hanya dapat menerima 1 elektron. Artinya masih ada 1 elektron yang dilepaskan Mg yang masih belum diterima. Nah, kemudian, kemana ini perginya 1 elektron yang belum diterima ini? Nah, untuk dapat menerima 1 elektron tadi, maka kita dapat menyediakan 2 unsur F. Artinya 2 elektron yang dilepaskan Mg nanti dapat diterima masing-masing 1 elektron oleh 2 atom F, sehingga sekarang antara elektron yang dilepaskan sudah sama dengan jumlah elektron yang diterima. Dari proses ini tentunya muncul 1 ion Mg2+ dan 2 ion F-. Nah, 1 ion Mg2+ dan 2 ion F- kemudian berikatan membentuk senyawa MgF2. Senyawa MgF2 ini jadi terbentuk dari proses serah terima elektron. Artinya ikatan kimia yang ada dalam senyawa MgF2 juga termasuk dalam ikatan ionik, dan MgF2
juga termasuk dalam senyawa ionik. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk pembahasannya. Nah, di sini ada pertanyaan baru yang harus kita jawab. Apa yang akan terjadi bila yang akan berikatan membentuk senyawa adalah unsur P yang memiliki nomor atom 15 dan unsur Cl yang memiliki nomor atom 17. Bagaimana pembentukan senyawa yang terbentuk? Nah, baik, kita mulai untuk menjawab pertanyaan ini dengan konfigurasi elektron masing-masing unsurnya, yaitu dengan P nomor atom 15, maka konfigurasi elektronnya adalah 285. Sedangkan unsur Cl nomor atom 17, konfigurasi elektronnya 287. Nah, di sini ada dua kecenderungan yang sama. Nah, di sini ada dua kecenderungan yang sama, yaitu P supaya dia oktet dapat menerima 3 elektron, sedangkan Cl supaya dia oktet dapat menerima 1 elektron. Nah, kedua unsur ini memiliki kecenderungan yang sama, yaitu sama-sama harus menerima elektron. Tidak ada pihak yang mau menyerahkan elektron. Nah, lantas proses serah terima elektron tidak dapat digunakan untuk menjelaskan pembentukan senyawa di sini. Nah, yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan penggunaan bersama pasangan elektron. Nah, jadi ini konsep kedua untuk ikatan kimia yang akan kita pelajari. Konsep pertama tadi sudah, yaitu serah terima elektron membentuk ikatan ionik. Nah, di sini ada konsep kedua, yaitu penggunaan bersama pasangan elektron. Tetapi untuk memahami bagaimana sebenarnya penggunaan bersama pasangan elektron, kita harus menggunakan suatu rumus yang namanya adalah rumus Lewis. Nah, apa sebenarnya rumus Lewis itu? Rumus Lewis itu adalah salah satu cara untuk menggambarkan elektron valensi suatu unsur dengan menggunakan titik-titik elektron. Nah, jadi untuk golongan 1A, karena dia elektron valensinya 1, maka di sini ada 1 titik elektron untuk golongan 1A. Sedangkan untuk golongan 2A, karena dia elektron valensinya 2, maka untuk golongan 2A ada 2 titik elektron untuk masing-masing unsurnya. Begitu juga seterusnya. Untuk unsur B misalnya dia berada pada golongan 3, maka di sini ada 3 titik elektron. Untuk golongan 4 ada 4 titik elektron, golongan 5 titik elektron, golongan 6 titik elektron, golongan 7 titik elektron, dan golongan 8 khusus untuk He, karena He menganut aturan duplet, maka di sini ada 2 titik elektron. Sedangkan untuk golongan 8A yang lain sudah ada 8 titik elektron. Nah, itulah yang dinamakan struktur Lewis yang nantinya akan digunakan untuk menjelaskan konsep penggunaan bersama pasangan elektron. Oke, kita kembali kepada unsur P dan Cl. Nah, P tadi sudah dijelaskan dia memiliki elektron valensi 5, sedangkan Cl memiliki elektron valensi 7. Nah, maka untuk menggambarkan titik elektronnya, di sini P digambarkan dengan bentuk silang. Dia elektron valensinya 5, maka ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan Cl
dia memiliki elektron valensi 7, maka Cl di sini ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, di sini akan saya jelaskan satu persatu unsurnya. Kenapa di sini dibutuhkan 3 unsur Cl langsung? Oke, saya mulai dari Cl dulu. Cl dia golongan 7, otomatis dia memiliki 7 titik elektron. 1 2 3 4 5 6 7. Sedangkan unsur itu kan stabilnya oktet atau 8. Dari 7 ke 8 dia membutuhkan 1 elektron. 1 elektron yang dibutuhkan oleh Cl itu didapatkan dari P. Maka di sini Cl meminjam 1 elektron miliknya P. Lantas kenapa harus ada 3 atom Cl? Karena P sendiri elektron valensinya 5. Dia membutuhkan 3 elektron untuk menjadi oktet. Maka di sini masing-masing elektron dari P dia meminjam elektron miliknya si Cl. Nah, jadi di sini terbentuk atau terjadi proses penggunaan bersama pasangan elektron. Artinya elektron miliknya Cl digunakan Cl sendiri dan digunakan oleh P, dan elektron miliknya P digunakan P sendiri tetapi juga digunakan oleh Cl. Nah, ikatan kimia yang terbentuk dari proses penggunaan bersama pasangan elektron disebut dengan ikatan kovalen. Oke, bagaimana? Sudah ada 2 jenis ikatan kimia yang sudah kita pelajari, yaitu 1 ikatan ionik yang terbentuk dari proses serah terima elektron, dan 2 adalah ikatan kovalen yang terbentuk dari proses penggunaan bersama pasangan elektron. Ya, kita kembali kepada kestabilan unsur tadi, bahwa unsur dikatakan stabil jika sudah memenuhi kaidah duplet atau 2 dan oktet atau 8 pada konfigurasi elektron terakhirnya. Nah, untuk dapat memenuhi kaidah duplet dan oktet ini ada 2 cara yang dapat ditempuh oleh unsur, yaitu cara yang pertama adalah proses serah terima elektron membentuk ikatan ionik. Contohnya tadi sudah, yaitu pada senyawa NaCl. Dan proses kedua adalah penggunaan bersama pasangan elektron membentuk ikatan kovalen yang dijelaskan dengan rumus Lewis, ya, membentuk senyawa PCl3. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas adalah pada proses pembentukan ikatan kovalen ternyata nanti ada 2 jenis pasangan elektron yang terbentuk, yaitu pasangan elektron ikatan atau nanti kita biasanya menyebut dengan PEI, dan pasangan elektron bebas atau yang biasa kita sebut dengan PEB. Oke, kita contohkan pada contoh sebelumnya, yaitu pada senyawa PCl3. PEI adalah pasangan elektron yang digunakan untuk perikatan. Maka pada PCl3 ada 3 pasangan elektron ikatan. Jadi 3 pasang ini adalah pasangan elektron yang digunakan untuk perikatan antara unsur P dan Cl. Nah, selain itu juga terdapat 1 pasangan elektron bebas. Nah, jadi pasangan elektron ini tidak digunakan untuk berikatan, makanya disebut dengan pasangan elektron bebas. Nah, dari jenis-jenis PEI dan PEB ini ada beberapa jenis ikatan kovalen yang terbentuk. Oke, kita bahas. Yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal. Bagaimana ikatan kovalen tunggal? Artinya jumlah pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan
adalah satu pasangan elektron ikatan, sehingga disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Contohnya pada senyawa 2O. Di sini ada satu pasang elektron ikatan, maka di sini ikatannya tunggal. Di sini juga ada satu pasang elektron ikatan, maka di sini juga ikatan kovalennya tunggal. Nah, pada senyawa H2O berarti dia mengandung dua ikatan kovalen tunggal selain mengandung dua pasangan elektron bebas ini. Oke, jenis ikatan yang kedua adalah ikatan kovalen rangkap 2, yaitu ikatan kovalen di mana masing-masing atom menyumbang dua elektron untuk digunakan bersama dalam berikatan. Contohnya pada senyawa CO2. Di sini ikatan antara C dan O ada dua pasang elektron ikatan, makanya di sini ikatan kovalennya ada rangkap. Begitu pula dengan sisi sebaliknya, di sini ada dua pasang elektron untuk berikatan, maka ikatan kovalennya adalah ikatan kovalen rangkap 2, sehingga dalam senyawa CO2 terdapat dua ikatan kovalen rangkap 2. Ya, jenis ikatan kovalen yang ketiga adalah ikatan kovalen rangkap 3. Adalah ikatan kovalen di mana masing-masing atom yang menyumbang 3 elektron untuk digunakan bersama dalam berikatan. Contohnya pada senyawa N2, ini ada 3 pasang elektron ikatan, maka di sini ikatan kovalennya rangkap 3, sehingga dalam senyawa N2 itu mengandung satu ikatan kovalen rangkap 3. Nah, jenis ikatan kovalen yang terakhir adalah ikatan kovalen yang paling unik di antara yang lainnya. Namanya adalah ikatan kovalen koordinasi. Kenapa dikatakan unik? Karena pada ikatan kovalen koordinasi ini pasangan elektron yang dipakai bersama dia hanya berasal dari salah satu atom saja yang berikatan. Kalau pada ikatan kovalen lainnya, kedua atom yang berikatan masing-masing menyumbang, dan kemudian elektron yang digunakan bersama itu, elektron yang disumbangkan itu kemudian digunakan bersama. Artinya ada dua pihak yang menyumbang. Tetapi kalau di ikatan kovalen koordinasi, yang menyumbang hanya salah satu pihak, tetapi pasangan elektronnya tetap digunakan bersama. Contohnya ada pada senyawa NHNO3. Nah, disinilah letak ikatan kovalen koordinasinya. Dua pasang elektron ikatan ini adalah miliknya atom nitrogen kedua-duanya. Tetapi dua PEI ini juga dipakai oleh N, juga dipakai oleh O. Nah, jadi yang menyumbang cuma N, O hanya memakai. Itulah yang dinamakan dengan ikatan kovalen koordinasi, yang simbolnya digambarkan dengan arah panah menuju unsur yang mendapatkan sumbangan pasangan elektron. Karena di sini yang menyumbang N dan yang menerima sumbangan adalah O, maka panahnya dari N menuju ke O. Oke semuanya, itulah yang kita pelajari hari ini mengenai ikatan kimia. Nah, ada beberapa kesimpulan yang mungkin dapat kita ambil untuk memperkuat konsep kita tentang ikatan kimia, yaitu ternyata unsur-unsur di alam cenderung berikatan dengan unsur lain membentuk ikatan kimia. Tujuannya hanya satu, untuk mencapai kestabilan. Kemudian unsur dikatakan stabil apabila sudah memenuhi dua kaidah, yaitu kaidah duplet, tetapi kaidah ini hanya khusus untuk unsur H dan He. Kemudian kaidah oktet ya, atau 8,
pada konfigurasi elektron terakhirnya. Selanjutnya, kestabilan unsur kimia yang dicapai dengan proses serah terima elektron menghasilkan suatu ikatan yang namanya ikatan ionik. Dan kestabilan unsur kimia yang dicapai dengan proses penggunaan bersama pasangan elektron ini menghasilkan ikatan kimia yang disebut dengan ikatan kovalen. Kesimpulan selanjutnya, dalam pembentukan ikatan kovalen terdapat dua jenis pasangan elektron yang terbentuk, yaitu pasangan elektron ikatan atau pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan, dan pasangan elektron bebas atau pasangan elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Kesimpulan terakhir, terdapat 4 jenis ikatan kovalen, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Oke, baik semuanya. Sampai di sini pembahasan kita mengenai ikatan kovalen. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya, yaitu mengenai kepolaran senyawa dan bentuk-bentuk molekul. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.